betinanya dikejar. Terus kalau udah nyampe matras itu kayak dia cuman asal nyentuh doang terus naik lagi ke betina. Jadi Ngebekel gitu. Tanya biasa aja, makan jagung. Oke. Tambahannya dopingnya itu bukan jamu Bang Peo. Kita pakai dopingnya kacang tanah. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Peong, dan di sebelah kita ada AA atau Mas Ganteng, ya, berasal dari Serang. Yang pastinya dari tim yang lagi viral-viralnya dengan nama playernya Pattimura. Iya, betul. Betul sekali. Jadi sebelah kita berkenalan dulu, khususnya buat teman-teman yang belum kenal nih ya. Mas Ulil, atau biasa dipanggilnya siapa? Ulil aja. Ulil aja katanya. Ulil. Saya nggak enak, jadi saya panggil Mas aja deh, Mas Ulil. Mas Ulil, ini posisi markas atau rumah atau kandangnya di daerah mana? Kalau untuk markasnya atau kandangnya, ini plus rumah sebetulnya. Plus rumah. Oke, luar biasa. Rumah ya, karena kita dari sedikit ya. Jadi kebetulan kandangnya ada di atas lantai 2. Oke, kandang lantai 2. Dan ini baru yang di sini. Masih ini, bau pabrik ya. Tepatnya di kota Serang, Banten. Kota Serang, Banten. Ya, nama kampungnya Kebaharan Masjid Al-Manar. Kebaharan Masjid Al-Manar, karena ya. Di depan ini Masjid Al-Manar, ya, patokannya itu. Patokannya Masjid Al-Manar, di belakang masjid. Persis sebelah ada jalan, ya itu mentok aja udah sebelah kanan. Gitu. Dan Mas Uli sendiri asli orang sini berarti, Serang? Asli, lahir di sini. Oke. Gede di sini, nyari makan di sini. Oke. Hobi burung pun di sini. Hobi burung pun di sini. Hobinya dari sini. Nah, menarik nih ya. Event PMKN di Seoul City, acaranya Bos Beben ya. Ya. Pada waktu itu saya datang dan Pattimura lagi ngecem juara 1. Ini pialanya. Ya. Ini pialanya, Bang. Pialanya ini di belakang saya, burung warnanya metris, mata putih. Mata putih. Posisinya baru mau rampas kedua. Ya, baru betul ya? Mau rampas kedua. Itu udah juara 1 mobil Brio PMKN ya, hitungannya PMKN. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti langsung penasaran teman-teman yang belum tahu, khususnya saya nanya dulu. Pattimura itu berarti burung belanja? Iya, Pattimura itu burung lelangan, Bang Peo. Belanja lelangan? Belanja dari lelangan. Peternaknya itu Yodan 99. Dari orang mungkin nyebutnya Mas Agit Saipudin ya. Mas Agit. Ya, Mas Agit. Berarti beli burung lelangan, izin nih dapatnya dulu berapa angkanya Mas lelangan? Kalau untuk harga lelangannya pada saat itu kurang, kalau nggak salah ya, cuma 2 juta. Sangat murah dan terjangkau sekali. Dan terjangkau. Berarti itu di 1 tahun yang lalu apa gimana? Kurang lebih 1 tahun lebih ya. 10 Februari 2024. Oke. Dikirimnya 1 jantan itu apa sepasang pada waktu itu? Baru jodoh umbaran, jadi statusnya perdana jodoh di umbaran. Jadi 1 pasang, Bang Beo. Berarti sepasang Pattimura dulu belum pakai nama ya, belum ada namanya. Terus yang sekarang jadi betina geber juga? Iya, masih betina gebernya, Bang. Berarti betina gebernya pun terah juga dong, mau nggak mau? Di jodoh di umbaran apa gimana? Tahu nggak? Itu betinanya dari pasar, betina geber. Cuman dimasukin ke jodoh umbaran. Jodoh umbaran, oke, jelas nih jadinya. Oke. Terus yang kedua, Pattimura itu kan yang dipegang sama Mas Ulil itu berproses. Ya. Ngambil itu dari Piklar. Piklar 1 dapatnya, Bang Peo. Jodoh, Piklar 1 udah jodoh. Iya. Kirim ke sini. Kirim ke sini, cedera dulu. Jadi datang itu mungkin keram atau gimana di dalam beseknya, pincang itu ya. Jadi kurang lebih 1-2 giringan kalau misalnya nggak dilatih ya. Nah, lalu dilatih sama joki, sama Fikri ya. Sama Mas Fikri, Mas Fikri jokinya. Jadi itu prosesnya alhamdulillah nggak lama, Bang Peo. Prosesnya itu dari PIK 1 itu udah ngolong-ngolong, Bang Peo. Dilatih di lapak mana nih? BIP waktu itu, masih ada BIP. Jaraknya kurang lebih 200 udah ngolong.
Dulu belum main dong. Belum ada namanya. Burung itu dilatih 2 giringan. Berarti. 2 giringan itu jadi 2 giringan itu di lapak. Di lapak itu baru 2 giringan kan udah penjawat. Nah, cuman pas proses 2 giringan itu udah ngolong gitu. Langsung ngolong kayak langsung cerdas gitu burungnya. Termasuk burung yang tipikalnya untuk stabilan luar biasa lah ya. Karena dulu burung masih dilatih udah langsung ngolong. Udah ngolongnya tuh kayak burung jablay. Saya kira burung meja gitu. Jadi karakternya kayak burung meja. Jadi dari bawah ke atas terus lalu ngolong begini gitu. Begini dulu ya. Ngolongnya tuh kayak burung meja percis gitu. Pas mudanya dia ya, sekarang masih muda, cuma pas peaknya dia. Peaknya peak 1. Saya sempat ngobrol sama Fikri Joki. Fik, ini burung meja kali ya katanya. Kata Joki, ini kenceng burungnya. Ya, Fikri udah punya feeling ini burung kenceng. Coba aja. Iya, maaf nih izin Mas Ulil. Itu kan pas dia ngolong, tapi kalau tarik-tarikan depannya itu dia burung yang tipikalnya kenceng gitu. Kan terus gitu langsung deres apa sih selep? Enak aja, celep-celepnya aja. Enggak selalu enggak dor-dor gitu. Celep gitu ada. Terus ada begininya kayak kupu-kupunya ada. Ada tak kebukanya. Ada kayak kupu-kupunya gitu. Makanya pas 200 meter ngolong itu kita kan sebetulnya enggak burung itu kalau masih proses latih kan bukan pengen dilihat orang dikolong-kolongin gitu Bang. Ini mah susah Bang. Kita tarik dari jauh pun burungnya nggak mau. Jadi ngolong baru. Jadi harus lewat tali dulu baru turun. Pengennya yang ngelatih tuh pengennya busurin, dimoncor-moncorin gitu, dirobok-robokin. Cuman nggak bisa waktu itu. Jadi kalau udah lewat tali baru ngolong. Otomatis gitu. Lah, saya mikirnya ini burung meja bukannya gitu. Waktu itu ya posisinya. Terus kan pas lelang itu kan pasti tahu nih terahnya atau sisilahnya. Jadi Patimura ini bapaknya siapa, ibunya siapa? Kalau ngeliat dari sertifikat ya, itu bapaknya itu Senator JR. Jadi kalau itu anak dari Senator JR bapaknya. Anak dari senator? Iya, anak dari Senator JR. Jadi cucunya senator. Nah, jadi Patimura itu masuknya Cicit Tor. Senatornya itu senator tuh anak Tor. Keluar Senator JR itu bapaknya Patimura. Gitu. Lalu ibunya itu silangannya Torslap Gerinda Seba disilang dengan Kamehame. Kamehame-nya itu anak Yukyu Jaguar. Jadi ada Gerinda Seba, ada anak Yukyu-nya, ada Tornya juga gitu. Jadi termasuknya dari ibu itu cucu Yukyu Gerinda Seba. Jadi kalau ke Patimuranya Cicit sebutannya. Iya. Gitu. Cicit dari jalur ibunya juga. Yukyu Gerinda Seba itu. Kalau dari jalur bapak Cicit Tor. Cicit ya. Cicit Tor ya. Anak bapaknya itu cucu Tor, berarti itu Cicit Tor ya. Berarti Patimura termasuk Cicit Tor. Nah, untuk mata putih juga ya. Matanya mata putih alhamdulillah. Mata putih. Tapi itu ini menarik nih ya. Buat khususnya sekarang kan saat ini banyak juga teman-teman kita atau saya juga kan namanya lelang ya. Lelang atau beli burung tanpa melihat langsung. Ya dong. Kalau sudut pandangnya Mas Ulil tuh untuk ngelihat tapi kan nggak ngeraba Mas Ulil, betul ya? Itu pemilihannya gimana sih Mas Ulil? Secara feeling kah atau lihat pada saat fotonya atau kan itu berarti video, telegram foto atau video dia lagi bukur-bukur atau sedikitnya begini Bang Beo. Ulil kan memang dari kecil itu sedikitnya tahu katuranggan ya. Jadi dari pertama tuh ngelihat dari bentuk kepalanya dulu sama matanya. Karena dari kepala sama mata. Karena kecerdasan burung itu ada di mata Bang Beong. Bisa ngerekam itu semua dari mata ujungnya. Dari situ. Kebetulan cocok ada di Patimura itu. Yang paling utama adalah feeling kan gitu ya. Seneng gitu ya Bang. Seneng dulu. Seneng. Feeling. Terus ngelihat warna bulunya gitu Bang Peo. Warna bulunya kok ini beda, warna ini nggak ada gitu loh. Dan memang terinspirasi dari bapaknya Kenwood. Karena ada viti-viti yang suka lewat bapaknya Kenwood. Itu mirip-mirip sekali warnanya kayak bapaknya Kenwood gitu loh. Loh, ini kok kayak bapaknya Kenwood. Nah dari situ sih Bang Peong. Senangnya awalnya itu. Senangnya dari situ ya. Akhirnya ya ngebit sampai menang lelang.
Waktu itu nggak ada yang ngebit. Oh, malah nggak ada yang ngebit. Nggak ada yang ngebit. Waktu di lelang itu nggak ada yang ngebit. Oh. Pas Ulil lihat di Telegram gitu kan, baru pulang dari lapangan gitu. Loh, ini burung bagus nggak ada yang ngebit gitu ya. Sempat nanya tuh ke Om Agit ya, Ulil manggilnya ya, Bang Peong. Om Agit, ini waktunya udah habis. Saya boleh nggak ini saya ambil? Mas, bid aja katanya. Oke. Nah, buat data saya bukti untuk laporan bahwa ini menang lelangnya Mas Ke data. dari Masnya, iya ke data. Oke lah, saya bid lalu di screenshot. Pembeliannya seperti itu. Jadi transfer ya besok burung udah datang gitu Bang. Nah, ini menarik nih buat khususnya teman-teman ya. Di saat ini sekarang juga kan kayak Mas Ulil sekarang Patimura udah diambil anak. Sudah ada anaknya. Sudah ada diambil anaknya. Izin nih Mas Ulil, udah ada yang laku belum? Anaknya udah ada. Udah ada. Ke tim mana nih? Kan bisa buat data juga. Ada sih coba. Nggak apa-apa disebutnya. Nggak apa-apa, karena kan itu buat data. Jadi kan mereka pun yang beli akhirnya kan, oh iya saya benar beli. Ini ada dari di tim ABS. Oke, ABS. Ada tim ABS itu betina. Ada yang dari peternaknya Berlian. Peternaknya Berlian, mejaan. Mejaan yang sekarang burungnya ada di Koyun Baron. Oke. Berliannya itu. Jadi Pak Haji Wawan, tim Pegasus. Tim Pegasus. Burungnya dikirimnya kemana? Berarti ke tim Pegasus? Ya, ke tim Pegasus. Itu setelah event ini mobilan apa? Setelah event mobilan, Bang PO. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Rezekin ya? Iya. Gitu. Patimura berarti diambil anakannya itu salah satunya yang berarti 2 yang udah keluar anak Patimura. Ya. 2. Dan itu di Patimura disilang ibunya itu anak garong. Langsung kebetulan saya dengan Pak Haji Agus itu merger ya, kerjasama. Dikasih kepercayaan, dikasih anak garong betina, lalu disilang, dapat 9 ekor Bang Peong. Dari 9 ekor itu Pak Haji Agus 4, 2 jantan dan 2 betina. Lalu di kandang sini dapat 5 Bang Peong. 3 betina, 2 jantan. Oh, 3 betina. Nah, yang jantan ini kita latih semua. Dan alhamdulillah semua gampang dilatih dan ngolong. Semuanya udah ada yang lomba juga, cuman mungkin belum berprestasi ya. Tapi memang ini mudah-mudahan mengikuti jejak bapaknya juga Patimura. Siapa itu yang namanya Hasan? Kalau yang di Hasan yang Uli latih di sini. Insya Allah lagi disiapkan event mobil second di lapak Mitada. Warna Megan mata asal. Kalau yang satu lagi di tim AG. Oh, dititip sana. Apa emang jatahnya? Jatahnya tim AG. Tim AG. Iya. Patimura JR namanya. Oh, di sana namain Patimura JR. Warnanya apa? Megan juga. Megan mata asem. Oh, berarti jatah 2 yang jantan di sini, yang satu udah ke tim Pegasus. Iya. Gitu ya. Yang di tim Pegasus itu betina. Oh, betina malah. Iya. Yang di ABS betina juga. Oh, berarti yang keluar betina 2. Iya, betina. 2 dilatih di sini, betina 2 keluar, tinggal 1 betina. Iya. Oh, yang di sini, tapi di tim AG Pak Jagus itu 4 ya. 4. Jantan 2, betina 2. Oke. Nah, sekarang berarti Patimura untuk di lomba atau dia latih itu pakai betina bawaan dari sana, dari tim Yodan. Yodannya sekarang baik. Ini kan udah mau mabung ya? Udah mau mabung kedua. Mabung kedua. Iya. Berarti persiapan balikin lagi. Insya Allah, apa ke betina lain? Ini rencana mau disilang dengan cucu Grenda Sebanya. Mau di line breednya ke Grenda Sebanya dulu. Kan awal kan crossbreed ya, dengan anak garong. Sekarang mau di line breed dengan cucu Grenda Sebanya. Oh, ditemuin lagi sama anaknya Patimura. Sorry, apa? Dengan Patimuranya. Oh, sama Patimuranya. Iya. Oke. Kenapa nggak dibalikin lagi, Mas Ulil? Apa emang mau dicoba lagi? Sampel baru? Formula baru? Karena Ulil sering komunikasi dengan mahasiswa peternakan ya. Jadi sedikitnya tahu rumus-rumus tentang beternak gitu. Patimura ini kan termasuknya cicit Grenda Seba ya. Lalu mau coba Ulil ketemukan dengan cucu Grenda Sebanya. Dan di situ kan ada gennya, memang gesturnya Patimura tuh ada sedikit kemiripan dengan Grenda Seba. Nah, Ulil tuh pengen, siapa tahu mudah-mudahan keluarlah seperti itu gitu. Karena sampel yang pertama dengan garong pun kuat ke garongnya gitu.
Anak-anaknya itu semua ciri khasnya garong. Malah ke garongnya. Ke garongnya. Oke. Cobalah Ulil coba silang dengan lain Gerinda Sebanya, cucu Gerinda Sebanya gitu. Mudah-mudahan keluarlah seperti Gerinda Sebanya. Mudah-mudahan ya, namanya kita nyereat ya Bang Peong ya. Benar-benar. Gitu. Mas Ulil, ini prestasi nih. Ya. Patimura perdana dia podium. Ya. Itu pas berapa giringan setelah dilatih? Kan ngolong 2 giringan udah mulai ngolong. Jadi 2 giringan ngolong itu dia jawat ya Bang Peong. Ya, pasti jawat. Dari jawat full itu rampas rampas piyik ya. Itu 4 giringan langsung juara 1. Oke. 4 giringan itu pun langsung pindah lapak dari BIP ke Seoul City. Oke. 4 giringan itu juara 1 latber namanya ya. Latber itu latihan bersama yang dimana hadiahnya tergantung peserta waktu itu. Jagungan. Kalau mungkin jagungan bahasa jagungan, ya, betul. Bilang latber lah. Latber, kan. Ya. Itu juara 1 dan tentunya itu kan lawannya bukan burung latihan. Ulil di situ ada rasa kebanggaan ketemunya burung-burung yang memang sudah sering lomba. Sering lomba. Ya, mungkin dia cari tenaga di situ. Ya. Pas momennya mungkin lagi kosong. Ya. Banyak lawannya yang dimana udah sering lomba waktu itu, tim-tim besar lah kan. Ya. Di situ ada satu kebanggaan juara 1 ya. Ini burung secara pengalaman masih nol ya. Nol perdana lomba Bang Peong. Iya. Gitu. Terus udah gitu ini kurang lebih nih, ini kan udah banyak nih ya. Ini Patimura semua hampir. Apa emang Patimura punya? Patimura semua ini. Ini Patimura semua full. Tropinya udah lebih dari berapa nih? 21 tropi Patimura. Luar biasa. Berarti ini pindah lapak semua. Lapaknya apa? Cadas sama Seoul City. Udah sih. BP udah nggak ada ya. Emang ya. Sekarang udah jarang event juga ya. Oke, Seoul City BP. Dan sekedar informasi juga, perjalanannya Patimura di nasional ya kan. Kita tarik ke belakang. Untuk Patimura sendiri pernah ngijek nasional atau event mobilan ke atas atau se-M? Pernah. Pertama perdana lomba nasional itu di Bravo, yang event 500 juta. Itu waktu itu nggak ngerti ya, belum ngerti. Intinya waktu itu harusnya pakai nama PMB, nggak pakai nama PMB, single factor. Akhirnya ketemu sama orang Serang juga kalahnya. Ngedis gitu, sisa 20 burung. Sisa 20 burung. Yang juaranya waktu itu Atlas ya. Juaranya waktu itu. Sisa 20 burung. Padahal udah diprediksi waktu itu kandidatnya ini. Atlas final Atlas sama Garong JR. Ya. Itu Patimura baru rampas bulu 8. Oh, itu baru rampas bulu 8. Bulu 8. Di Bravo event 500 juta. Ngedis kalahnya. Terus lalu langsung lomba lagi di lokal-lokalan, juara lagi. Terus ada event di Legok Cili. Ya, dari pralomba sampai lomba utama. 2 giringan Legok Cili. Nah, kalau di Legok Cili itu baru selesai istirahat Bang Peong. Jadi sambil ngambil tenaganya kita langsung ke Pekalongan. Gitu. Kalah di babak 4 dan babak 5 waktu itu. Oh, babak 4 sama babak 5. Iya, kalau nggak salah ya. Gitu. Babak 5 kehabisan tenaga gitu. Karena memang baru keluar dari istirahat. Dari Legok balik lagi main lokalan lagi, juara-juara lagi. Lalu ada event Silerjo kemarin terakhir. 1M datang. Itu pun dadakan gitu. Nggak sengaja ke sana ya, kita sengaja datang gitu. Dan ikut BOB. Ya walaupun nggak juara tapi kita dapat pengalaman ya Bang Peong ya. Diikutin BOB yang tiket 5 juta. 5 juta Patimura. Ya, dan sempat viral ya, alhamdulillah untuk teman-teman media. Ini saya terima kasih banyak yang sudah memvitikan Patimura gitu. Sehingga banyak dikenal sama kalangan di Pantura. Pada saat itu Patimura ngebom. Iya, ngebom kaget. Kaget. Gitu. Itu geber sendiri ya? Geber sendiri. Saya pertama kali nasional ngamen sendiri. Baru pegang Patimura waktu itu. Oke. Nah, semenjak itu mulai ada DM masuk, telepon. Banyak dari tim-tim besar yang DM. Yang DM untuk nanyain Patimura untuk meminang pastinya ya kan. Oke.
Tapi menarik teman-teman ya. Perjalanan Patimura itu termasuk ya saya bilang ya ada aja dia jalan itu. Karena termasuk burung yang saat ini burung muda, berbakat, pastinya berprestasi, konsisten. Kenapa saya bisa berani bilang begitu? Ini piala semua punya Patimura, dan di event kemarin PMKN Seoul City pun ketemu burung-burung yang sudah kaya pengalaman pun ya bisa bawa nama Patimura. Dulu bukan Patimura Base Legend ya, pakai nama Base AG. Sampai sekarang sih masih sampai sekarang ini masih. Cuman apa kata ini Mas Ulil buat momen Patimura, ini kan dari Patimura gitu. Ini kandang momennya Patimura kemarin juara. Iya betul. Dimanfaatkan. Ada kenang-kenangannya. Ada kenang-kenangan hasilnya. Ini ngomongin teman-teman di sini, joki di sini, ada siapa aja sih teman-teman di sini? Mas Ulil yang kru yang memang ngebantu, pastinya kan nggak mungkin bisa Mas Ulil sendiri. Iya betul. Ada siapa aja bisa disebutin Mas Ulil? Di sini yang ngebantu 3 orang. 3 orang. Bang PO. Ada Daman sebagai joki gabur dan bersihin kandang. Ada Fikri sebagai joki latih dari piik sampai player. Itu Fikri satu. Mas Fikri, oke. Lanjut joki utama ya. Oke. Sama juga bareng-bareng ngebersihin kandang. Sama ada Fadli. Oke. Jadi Fadli itu kayak untuk ngebantu sambut gitu, ngebantu pantau, ngebantu kalau ada lagi lomba gitu, ada Fadli. Sama juga ngebersihin kandang. Kita bareng-bareng ngebersihin kandang. Saya juga kadang ngebersihin kandang juga bareng-bareng. Gitu. Berarti ini teman-teman tadi tak tanya udah hampir setahun lebih semua hampir ya? Ada yang 2 tahun ada? Lebih ya? Kalau didikan ya dari kecil semua ini, kecil-kecil tadinya masih gitu. Sekolah ya. Fikri masih SMA, Daman masih SD, SMP. Yang joki gabur ini Fadli ya dari sini, dari kecil-kecil semua. Oke. Bukan karena nggak percaya sama orang ya, karena yang paling tahan mungkin sama omelan-omelan saya gitu Bang PO. Iya. Paling tahan gitu. Iya. Paling. Emang Mas Ulil orangnya tipe kalian seperti apa sih Mas Ulil? Galak Bang PO. Galak. Oke. Galaknya tapi galak yang memang tanpa alasan apa galak emang untuk kemajuan mereka? Ya sebetulnya untuk kedisiplinan. Untuk apa ya namanya? Supaya ada waktunya gitu ya, ada waktunya kita serius kan gitu. Artinya kita main merpati ini artinya mereka ini kan artinya supaya ada hasilnya gitu. Ada hasilnya untuk mereka sendiri. Jadi nggak cuman nggak cuman sekedar senang doang. Kadang mesti umur segitu pengen karena masih happy labil sebetulnya, masih main, masih ini gitu. Fokusnya kan kurang. Cuma kan itu anggap kan sebagai udah kayak keluarga sendiri, kayak adik sendiri. Iya. Boleh bercanda tapi waktunya lomba, yuk kita buat biar ada punya jajannya. Karena jujur aja Bang PO, Ulil di sini nggak ngegaji Bang PO. Oke. Nggak ada gajinya. Jadi kadang dari jual burung, paling yang buat sehari-hari aja. Artinya Ulil memikirkan bagaimana caranya supaya bisa mencukupi kebutuhannya gitu. Nah Ulil didiklah supaya mandiri. Dengan begitu mereka fokus nantinya. Fokus bahwa waktunya lomba, saya harus fokus cara nerbanginnya, cara gebernya, terus cara mekanisme perlombaan itu harus seperti apa gitu Bang Leong. Jadi bukan daftar selesai menang kalah nggak dipikirin. Tapi mereka harus punya cita-cita, saya pengen punya ini, saya pengen punya ini. Itu yang Ulil didik itu seperti itu Bang Leong. Sehingga nanti kalaupun nggak di sini mereka sudah mandiri nanti. Luar biasa. Izin Mas Ulil, kalau boleh sharing, kemarin juara event 150 juta, itu teman-teman kru nih, ini dikasih apa nih Mas Ulil? Dikasih apa? Izin. Aduh, lu nggak usah jawab ya, harusnya jokinya langsung ya. Ya apa ya? Buat reward mereka. Buat reward sih, ya tentunya ini ya, hadiah juga hasil dari itu. Motor ada buat operasional. Ya, jadi dipakai aja bebas gitu. Dipakai motor biar nanti ada tambahan, ya inilah hasil dari kemarin kita capek, dipakai rame-rame bareng-bareng. Dan kadang Ulil ngasih tahu ini uang lomba
sebagian saya simpen, nanti balik lagi ke kamu untuk sehari-hari. Oke, Karena kan masuk. nggak pakai gaji kan, Iya, balik iya. lagi ke kamu. Gue simpen buat sehari-hari. Kalau kamu punya kebutuhan apa, ini uangnya Ada. gitu. Iya. Jadi apa? Sambil belajar manajemen. Iya gitu. Memanage. Supaya kalau orang Serang tuh namanya ngeratin ya. Ngeratin tuh apa? Masa merih gitu. Oh, Jadi prihatin kalau apa? Kadang kan gini, kalau tim yang baru viral itu kan biasanya kan apa namanya tuh, yang tiba-tiba ngerasa king star gitu loh, ya, demam star panggung, syndrome. star syndrome gitu Bang Peong tepat. Nah Ulil tuh ngelatih supaya semakin juara kamu harus semakin malu. Jadi jangan gampang juara akhirnya foya-foya apa gitu. Jadi selesai kalau itu. Gitu, sekarang juara besok habis ya, gitu. Nggak pengen gitu. Ya, jadi harus masa dari situ gitu. Karena kita dari nol semuanya dibantu. Mereka semuanya tahu dari nolnya Ulil. Jadi dapatnya Patimura tuh udah hampir ngabisin 350 juta. Walaupun lelangan ya. Betul. Karena lelang 2 juta, 5 juta, 3 juta, 2 juta. 350 juta dapatlah Patimura. Dapatlah burung Patimura. Iya. Jadi SPP-nya belanja-belanjanya banyak. Udah ada. Ya pasti teman-teman juga ngerasain. Yang hilang, yang sakit. Nah, terus yang biaya rawat. Belum biaya rawat ya. Biaya rawat semuanya. Biaya latih, lomba segala macam baru Patimura. Gitu. Berarti kurang lebih main burung kan pasti dari kecil. Iya. Terus sempat ngobrol, Mas Ulil ini ya banyak juga kadang ada yang nanya, Mas Ulil itu sebenarnya kesibukannya apa sih? Karena burung ini kok kayaknya sekedar buat hobi yang dijalanin. Bisa di sharing-sharing nggak? Kalau kerja sih serabutan ya Bang Peong ya, dalam arti cuman bantu-bantu kakak ya di kampus. Terus apa ya, selanjutnya ya hobi aja begini. Setiap harinya di burung gitu. Kalau kegiatan di kampus kan udah berjalan, kalaupun memang sedang dibutuhkan. Ya, maintenance apa gitu, dibantu. Luar biasa. Tapi punya tim ini ya Mas Ulil pasti tahu sendiri lah, teman-teman juga ngerasain. Main burung itu yang ada ngeluarin duit terus. Betul Bang. Sangat ngeluarin duit. Jadi kalau nggak benar-benar bisa memaintain di manajemen ya akhirnya berat, karena nggak semuanya mungkin punya kayak Patimura bisa prestasi terus. Mungkin ada burung lain yang sekarang juara besok belum tentu, atau besoknya lagi belum tentu. Itu kan banyak ya. Ini pasti banyak teman-teman yang nanya soal perawatan atau jamu atau apapun itu yang dipakai oleh Patimura. Bisa sharingnya nih, mau terbuka nggak nih Mas Ulil Patimura? Pertama yang mau saya tanya, kalau cabutan telurnya itu gimana dari proses cabutan telur? Oke. Patimura itu nggak neko-neko Bang Peong. Nggak neko-neko untuk perawatannya ya. Apalagi settingan-settingan lombanya. Patimura itu semua serba alami Bang Peong. Jadi kita normal-normal aja semuanya. Apa tuh yang normal-normal aja nih? Menarik nih. Kalau cabutannya yang biasa, kalau misalkan cabutan biasa hari apa? Cabutannya di hari Sabtu malam Minggu. Oh, malam Minggu. Sabtu pagi tuh kita udah cabut, udah mandiin jemur. Mandi jemur. Jadi jangan sampai kelihatan tuh waktu nyabutnya telurnya. Jadi burungnya masukin gelondong dulu, dimandiin semuanya, lalu dibersihkan. Oh, berarti pagi? Pagi, Sabtu pagi. Lalu perawatannya biasa aja, makan jagung. Tambahannya dopingnya itu bukan jamu Bang Peo. Kita pakai dopingnya kacang tanah. Nah, itu saya nyontoh dari pemain burung balap. Kalau untuk apa perda nyeri atau apa ya itu sebetulnya bukan jamu ya, bukan jamu yang dijual belikan teman-teman gitu ya. Nggak ada produknya. Pakainya jamu buat orang itu, teh tawon merah itu. Oh, teh tawon merah. Itu rutin setiap hari aja. Ukurannya kecil-kecil. Kecil. Di potek kecil aja potek gitu kecil ya. Aja. Secuil. Ya udah begitu aja. Dan tes labnya pun nggak pernah banyak. Mau di lapak waktu ngamen atau apa, terbangannya itu cuma 4 kali. Nggak pernah dicor. Nggak pernah diapain, nggak pernah
asli aja udah. Simple aja terbangnya. 4 kali. 4 kali kita ngamen di Pantura dimanapun itu 4 kali terbangnya. Dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu 4 kali terus. Ini deh pas juara mobilan. 4 kali, 3 kali malah. Karena kan keluar hari apa nih pas juara mobilan ya? Rabu. Pas di Soul City hari Rabu keluar. 3 kali terbang. 3 kali depan doang paling berapa ratus meter kan? 100 meter. 100 meter Rabu 3 kali terbang. Oke. Terus Kamis sama 3 kali terbang. 3 kali terbang tapi tetap jaraknya tetap di depan. Oh, tetap di tempat yang sama. Tetap di tempat sama. Nah, Jumat itu kita baru blang gitu ya. Oh, tembak-tembak. Tembak-tembak. Dari depan, tengah, setar. Oke, depan sekali. Kan deket-deket dulu, terus baru nih bawah. Ya, tengah, setar. Tengah, setar. 3 kali. 3 kali, oke. Kalau untuk Sabtunya kita cuman paling depan, sampai tengah pagi doang. Oh, pagi sampai tengah. Iya. Berarti starinnya pas lomba, daftar. Iya. Oke. Jamu nggak pakai jamu. Nggak pakai. Asli cuman teh tawar merah. Kacang itu kalau dopingnya pakai kacang. Kacang itu berarti di ngasihnya pas kapan? Habis makan jagung. Oh, kacangnya berapa kalau di sini? Nah, kalau si Patimura. Patimura tuh sekenyangnya apa gimana? Enggak, Patimura itu karena udah ketahuan settingannya ya. Oke. Kalau 10 butir sampai 15 itu mainnya lost slap. Oh, cuman nempel betina slep gitu. Tapi kalau mau ngebom terus itu 20 sampai 25. Itu kerjanya ngebom. 20 sampai 25 kacang. Iya, itu habis besoknya. Nggak ada sisa. Habis Bang Beo. Lah makan jagungnya dikit dong. Makan sampai gemuk begitu kan. Sampai gemuk gitu. Kalau lomba itu harus gemuk. Kacangnya dilolo apa enggak? Dilolo. Oh, dilolo. Dilolohin. Sampai gemuk sampai bener-bener gede gitu tuh. Gitu. Besoknya tuh kempes udah nggak ada. Oke. Berarti settingan kacang setiap malam dari start dari kapan? Kacang setiap hari. Mau dia anggrem, mau dia cabutan, mau dia lomba, setiap hari rutin. Kalau setiap hari itu dikurangin 5 sampai 10. Oh, kayak burung kicau ya. Kalau kicau jangkrik, kalau ini kacang. Kacang. Kalau Patimura itu ada kacang. Berarti kalau hariannya 5. Hariannya ya maksimal 10. Oh, maksimal 10. Tapi kalau mau lomba itu kita setting. Dari hari apa? Rebo. Settingannya dari cabutan. Oh, dari cabutan. Ya 15. Nah, kita nanti lihat tuh dari pergerakan tes labnya. Kalau tes labnya terlalu over, ngebom, nah itu kita kurangin. Nanti kita setting lagi pas hari hanya kita buat apa nih, mau ngebom apa gimana. Bom aja ya udah kita tambahin jadi 20. Malam minggunya berarti. Iya. Oke. Hari malam Sabtunya. Oh, dari malam Sabtu ya, kadang ikut BOB atau pendaftaran. Iya, kita setting bom, ya kita bom. Kita buat bom. 20 sampai 25. Bom, tadi aja di kacang juga gitu maksudnya ya. Pakai di kacang. Oke, iya. Gitu. Jadi tadi juga berapa kalau kayak tadi itu? Tadi main 20. Main 20 kacang. 20 kacang. Berarti itu ngikutin sistem apa? Lomba apa? Maksudnya merpati apa? Di balap apa di mana? Itu contoh dari teman-teman pemain burung balap. Oh, burung balap. Iya, main kacang itu. Tapi walaupun kata coba pakai apa? Pakai gula Jawa, tapi Ulil nggak pakai. Ulil pakainya teh tawar merah aja. Tawar merah sama kacang. Iya. Alami, enggak. Alami. Itu kan obat orang ya sebetulnya, obat stamina kan? Iya. Nggak pakai jamu, kan jamu itu kan berarti isinya rempah-rempah. Ya, herbal kan gitu ya. Enggak, pakai doping juga enggak Bang Peo. Oh, dopingnya. Minumnya air putih biasa, beli di warung itu, air gunung gitu. Aqua kemasan apa sih? Berarti nggak pakai jamuan yang itu, yang sepet ataupun yang puntir udah dipuntir. Yang racikan juga. Racikan enggak. Terus ya udah nggak pakai produk Vetafarm juga nggak pakai. Irit ya, jadi boros di kacang paling ya. Kacang ya seperempat ya. 8.000 habis lah untuk 4 kali giringan. 4 giringan. Iya. 2 bulan ya. Oke. Siap. Wah, seperti ada lagi baru. Saya baru kali ini burung juara mobilan yang pakai kacang. Dulu pernah tim Mas Batman Talindo juga pakai kacang, tapi dia kacangnya dicacak dulu dia. Oh, dicacak ya. Kecil ya, tapi tetap kayak pakai jamu deh. Kalau ini pure nggak pakai jamu, ya jamunya yang tadi tawar merah itu buat kecil, reda nyeri sama itu, dan nggak ngecor lagi ya. Nggak pernah dicor. Dari piyik sampai sekarang nggak pernah dicor, nggak boleh. Semuanya ya, bukan Patimura aja semuanya. Kenapa Ulil nggak bilang nggak dicor itu?
Ulil lebih memilih kesehatan burungnya. Oh, oke. Jadi tenaga burung itu bisa disiasati sebetulnya. Oke. Dari pola penjemuran dan mandinya itu udah bikin tenaga full. Itu Ulil contoh dari Kobili. VT-nya Kobili, YouTube-nya Kobili waktu itu. Jadi untuk burung bertenaga itu nggak perlu dicor. Kalau burung CC apalagi ya itu mah udah masuk pacak kalau dicor. Pasti turun urat, pasti cedera kalau dicor itu rawannya ya. Tapi kalau Ulil ngambil cara aman yaitu cuman jemur rutinnya di jam 9 sampai jam 12 itu dengan cara dimandikan. Dimandiin. Itu udah ngecor itu sebetulnya. Disemprot, jangan dipegang, disimpan, disemprot. Itu udah tenaganya udah bagus burung. Pergiringan itu, step giringan itu ada pola perubahannya bagus. Sangat bagus sekali dengan pola seperti itu. Kalau ototnya itu di mananya berarti nyarinya? Di kacang. Protein nabatinya itu kan untuk merpati itu ada di kacang. Paling mantap itu di kacang. Berarti berprosesnya di lomba ya? Di lomba. Burung belum kolong pun Ulil lombain. Kalau memang sudah sprint dan main tali bawah ya, bukan main tali kolong ya, main tali bawahnya udah enak, Ulil lombain. Mentali gitu, burung robok, mentali itu udah Ulil lombain. Karena kalau udah ketemu lomba udah pasti ngolong. Mudah-mudahan itu rumus ya. Mudah-mudahan ketemunya burung yang ngajak naik ya. Kalau ngajak naik dia ngerembes kan nanti. Iya. Tapi kalau ketemunya yang lari ya. Lari. Wassalam, ada daftar lagi. DU lagi. Oh gitu. Berarti burung kayak Patimura mahal guys, hitungannya sebenarnya. Karena dilatihnya hitungannya di lomba ya. Karena kan nggak ngecor nggak apa ya. Udah kalau lombanya terbangnya banyak ya berarti dia tenaganya sih gitu. Iya, gitu. Iya. Oke, terima kasih Mas Ulil ya. Siap. Infonya nih untuk perawatan yang unik juga, simple dan bisa komen teman-teman ya pernah nggak ngerawat burung atau masih ngerawat dengan caranya Mas Ulil. Gila nih Patimura. Ini baru nih saat ini masih hangat nih. Event total 20 juta ya. Lapak Nicadas Serang. Ini Patimura dapat podium 5, tapi ada ceritanya ya. Ceritanya ada. Ada apa ya yang sempat dikhawatirin malah ya. Iya. Patimura itu sempat berbalik karena musuhnya itu menclok. Lalu ada orang lagi nyari burung bawa-bawa betina. Jarak betina geber-geber ya di sekitaran lepasan ya. Trek lepasan terbang. Jalur lepasan. Ya alhamdulillahnya kita ambil hikmahnya. Yang penting pulang. Juara nggak dipikirin. Juara dipikirin. Jadi masuk hitungan juara 5. Itu sisa 5 burung. 3 itu satu tim ya. 3 satu tim AG. Tim AG 2. Sini Patimura kan sama timnya 3, musuhnya HR sama satu lagi yang punya tim Lemon namanya Ramos. Ya udah akhirnya menerima juara 5, yang penting burung juga udah pulang. Karakter Patimura sendiri nih, Mas Ulil, burungnya seperti apa sih Mas Ulil? Karakternya dia enaknya seperti apa? Karena kalau saya lihat pribadi dia juga ada mentalinya juga oke. Juga tinggi lebih ngeri. Maunya gandeng kayaknya. Iya, Patimura itu fighter ya. Karakternya fighter, pengennya tempel terus ke lawannya. Nempel, kalaupun dia udah di depan dia masih nunggu gitu. Terus terbangnya itu kalau sudah menguasai lapaknya, itu walaupun setaranya tinggi, di bawah tinggi, depan kolong itu dia pasti 3/4. Langsung dikebawahin lawannya. Langsung digocek. Dan gaya terbangnya itu orang Serang bilang alap-alap katanya. Karena kayak geng motor terbangnya begitu. Kayak geng motor. Gini goyang-goyang gini. Iya. Terbangnya tuh kayak geng motor gitu, goyang-goyang kata. Alap-alap kata orang bilang. Alap-alap. Iya. Itu. Terus mentalinya mewah lah. Kalau menurut saya ya nyenengin ya. Mewah, sangat tepat betina Bang. Senangnya. Jadi kemanapun betinanya dikejar. Terus kalau udah nyampe matras itu kayak dia cuman asal nyentuh doang terus naik lagi ke betina. Jadi ngebekal gitu. Enak ya. Kapan punya player gitu ya pasti pada lagi Patimura ya. Tapi Patimura ini burung sekarang berarti mau rampas kedua. Iya, kalau udah rampas kedua baru mau rampas ya?
Ya kalau hitungan istirahat yang kedua. Istirahat yang kedua. Karena rampasan pikan nggak dihitung. Nggak dihitung. Ya, Oke. Istirahat yang kedua. Istirahat yang kedua. Banyak lomba-lomba besar di depan sana, Mas Leo. Ya. Kemarin ketertarikan Patimura terjun ke event-event besar pun kayaknya mendadak pun ya tetap gas ya. Gas. Mas Ulil apa sih tujuannya di Burung nanti topnya atau oke saya pengen karena juara mobilan juara 1 udah pernah nih. Iya, alhamdulillah. Ya kan alhamdulillah udah juara 1. Mungkin itu harapan juga kadang teman-teman aduh saya pengen juara 1 utama mobilannya dilalah udah ya. Alhamdulillah. Nah, kedepannya mau apa yang pengen dicapai lagi nih? Terlepas dari ya kita anggap Patimura ataupun player-player yang lain kan juga pengen juga. Untuk harapan sih sebetulnya pengen berkancah di Pantura ya. Kenapa Pantura? Patimura ini kan lahir di Pekalongan ya. Dan dari semua pengalaman dari situ Ulil sudah banyak sekali membaca karakternya Patimura. Terus sedikitnya suasana di Pantura gitu. Atmosfer lomba di Pantura. Lomba di Pantura itu paling ditunggu kayaknya. Ya. Deg-degannya, seruannya. Sebetulnya mewah-mewah Pantura, bukan karena di sini kurang mewah bukan. Tapi pengen ngadu apa? Bukan ngadu ya apa namanya? Pengen lebih banyak pengalaman lagi di pengalaman di Pantura. Iya. Di sini jangan salah Serang itu ya termasuk gudangnya burung-burung bagus. Ya kan legend-legend Serang banyak yang sudah ya teman-teman tahu sendiri. Tapi balik lagi ini suatu kepuasan di saat tampil di Pantura gitu. Panggungnya lomba Cinta Merpati Kolong dan gitu ya. Adanya ya salah satunya saat ini ya di Pantura. Kita nggak bisa menutup kita nggak bisa memungkiri itu memang seperti itu adanya ya. Pantura itu salah satu kalau dibilang kiblatnya lomba ya menang di sana. Ya mudah-mudahan saya doakan Patimura bisa perform tampil kalau juara itu nanti masalah rezeki, tapi performnya kalau udah onnya kocokannya bagus karena faktornya banyak ya Mas. Banyak ya. Kalau juara itu kita nggak bisa ini harus di sini juara nih pasti nggak bisa Bang. Nggak bisa Mas ya. Harus apa ya kita pasrahkan aja yang penting bisa tampil maksimal atau kondisikan. Nah ini menarik nih buat sharing-sharing Mas Ulil, kenapa kalau di lapak tuh terkesannya apa ya jarang sowan atau ngobrol-ngobrol sama yang lain saat di Patek itu lebih fokus ke burung, kenapa sih Mas Ulil? Mungkin sebentar saya potong. Mungkin apa itu juga banyak juga tim-tim atau joki-joki lain yang melakukan hal yang sama nih. Cuma kebetulan kalau Mas Ulil saya penasaran juga nih. Bener-bener ya di depan dongdang udah di situ fokus. Kenapa Mas Ulil? Pertama itu kalau kita ngobrol itu kan kadang ya kalau ngobrol buat bercanda ya ada lah sedikit ya. Cuman Ulil berusaha supaya namanya. Jadi kalau burung itu kan kayak burung ini kayak nge-catch gitu ya. Kayak kalau kita punya pikiran apa burung ini kayak tahu gitu, Bang PO. Jadi Ulil itu cuma berusaha gimana caranya jangan sampai menilai burung orang. Jadi menghindarnya seperti itu. Jadi kalau sampai ngomongin burung ini begini, nanti ketemu Patimura mah gampang. Ulil jangan sampai punya pikiran seperti itu gitu. Jadi mending sendiri gitu. Mending ngeliatin Patimuranya aja. Fokus gitu Bang PO. Dan itu udah dilakukan terus-menerus sampai sekarang alhamdulillah. Jadi kalau ngelihat sih nggak apa-apa, bagus ya gitu ya. Tapi kalau misalkan membanding-bandingkan itu jangan sampai. Jadi Ulil menghindari itu Bang PO. Jadi Mas Ulil khawatirnya ngebatin menilai meremehkan burung orang. Akhirnya meremehkan gitu. Ulil nggak mau gitu punya perasaan seperti itu ketika lomba. Jadi tetap profesional, lalu fokus, lalu bagaimana caranya Patimura ini tetap supaya jangan cedera aja, gimana cara gebernya seperti apa. Tadi geber saya seperti ini, saya kekurangannya apa. Jadi itu aja, jadi introspeksinya antara burung aja, antara Patimura aja ngeliatin. Gitu. Jadi nggak sempet ngobrol atau apa enggak. Jarang-jarang gitu Bang. Jarang-jarang ya. Fokus aja.
Ini menarik nih, Mas Ulil bilang, kata Mas Ulil selalu bilang, saya mah orang baru lah yang main burung. Ya. Di khususnya ya di Serang aja menurut saya, kata Mas Ulil, saya mah orang baru Bang Peong, Ya. belum ya baru-baru inilah muncul di lomba gitu. Tapi saya melihat Mas Ulil juga sudah membuktikan pengalaman, terlepas dari apapun, juara itu susah menurut saya. Sangat susah. Sangat susah. Susah sekali. Dan bisa konsisten dengan Patimura. Ya. Itu perasaan saya, yang ngajarin siapa, terus sering konsulnya atau share-sharingnya sama siapa aja sih. Kalau Mas Ulil kan mungkin teman-teman juga akhirnya, oh berarti saya juga harus seperti itu. Iya. Kalau untuk bergaulnya atau gimana? Sharing-sharing, ngobrol-ngobrol itu ya, alhamdulillah ya banyak teman-teman dari, salah satunya adalah Mr. P. Oke. Lalu Ko Emping waktu itu. Terus ada teman-teman yang malah seringnya dari teman-teman yang pecinta-pecinta merpati yang masih di pinggiran gitu loh. Oh, teman-teman yang ya maksudnya masih biasa latihan, biasa segala latihan, macam, peternak kecil gitu. Karena mereka bicaranya bukan burung orang. Oke. Bicaranya ya apa, lucu-lucuan aja gitu Bang. Terus mereka punya rasa yang maksudnya rendah hati gitu. Itu yang Ulil contoh gitu Bang Peong. Jadi Mas Ulil pengen seneng sama sesuatu yang hal yang ya udah nggak usah neko-neko. Ya jangan ngomong yang gede-gede gitu. Nggak mau lah kalau ngomong burung tuh ngomong yang gede-gede. Udah itu meranahnya udah beda-beda masing-masing. Gitu. Tapi ada perubahan nggak Mas Ulil? Semenjak juara mobilan nih, apa ada yang dirasa loh kok kayak saya kurang seperti apa sama teman-teman, atau ada nggak rasa perbedaan itu? Karena kan ini Mas Ulil membawa dengan Patimuranya membawa the next level menurut saya. Khususnya juga saya nggak bisa kita nggak bisa memungkiri bahwa Patimura biarpun dari Pekalongan tapi tetap dibesarkan atau dilatih di tanah Serang ini. Ya. Pastinya kan membawa nama besar Serang juga kan. Alhamdulillah. Itu Mas Ulil sendiri gimana menurut Mas Ulil? Apakah ada perbedaan setelah juara ini? Apa ya udah biasa aja saya menanggapinya? Ya ada sedikit sedihnya, teman-teman yang biasa ngobrol itu jarang ketemu gitu. Kayak canggung gitu sekarang di mana. Padahal ya biasa aja, Ulil mah hayu aja ngerangkul. Kalau ngobrol-ngobrol. Cuman kadang ya kalau ditanya malu saya mah udah malu katanya gitu. Padahal ya kan Ulil juga mulai dari nol Bang Peo. Mulai dari yang nggak tahu sampai belajar geber atau apa gitu kan. Iya, betul. Dari orang-orang yang di bawah gitu ya. Bukan tim-tim besar gitu. Dan Ulil tuh akar rumput lah. Iya. Kalau kata orang nggak bisa tuh. Kalau bahasa gaul carmuk tuh nggak bisa. Maksudnya gaul sama tim-tim besar. Coba sih saya. Ngefan iya, cuman dalam hati aja. Kayak ngefan dengan tim-tim besar yang di Pantura, Kenwood atau apa siapapun banyak. Dan itu cuman diambil yang baik-baiknya aja Bang Peo. Oh ini cara gebernya, oh ini karakternya seperti ini. Oh di burung tuh harus begini, gitu aja Bang. Kita yang memilah lah ya. Yang mana yang sekiranya bisa kita terapkan gitu Bang. Berarti ya ada rasa perbedaan, tapi sebenarnya Mas Ulil pribadi, saya masih Ulil yang sama loh gitu ya. Poinnya sebenarnya gitu kan. Masih sama, masih apa ya? Masih belajar, terus belajar. Masih terus poinnya itu ya. Mas Ulil, nah saya nanya nih. Dan ini hampir semua tak tanyakan ya, hampir lah beberapa, karena Mas Ulil juga sebagai joki juga, biarpun teman-teman sini ada yang joki yang tiap hari, mungkin Mas Ulil yang udah sekarang megang atau ngejuarin Patimura. Saat ini burung yang menurut Mas Ulil topnya lah untuk di kolongan nih. Karena semua saya tanya ini khususnya joki ya. Pandangan Mas Ulil ada ya mungkin 3 burung atau berapa burung untuk saat ini? Iya. Garung JR. Nomor 1 Garung JR. Itu nggak bisa dipungkiri, saya harus mengakui Garung JR. Garung JR di Jaya Bang. Itu saya mengidolakan, kapan ya saya punya burung kayak gitu. Walaupun saya udah punya kata orang kapan ya saya punya Patimura, tapi pikiran Ulil mikirnya kapan ya saya punya Garung JR di Jaya. Iya, ada orang yang belum punya sepeda ngeliat orang pakai sepeda, gitu lah. Di saat punya sepeda lihat orang motor ya gitu. Cuman ini kalau burung ya berarti saat ini Garung JR lah ya.
Terus Terus yang keduanya siapa? begal. Oh, begal. Begal. Oke. Dan Adijaya. yang ketiganya itu Thor. Oh, Thor. Thor, walaupun udah pensiun, saya mengidolakan Thor. Oh, oke. Menarik nih. Karena sering bolak-balik ngeliatin atraksinya, momen-momennya Thor. Thor liatin cara Thornya waktu performanya seperti apa, Thor. Walaupun waktu itu ada Kenwood, tapi ngeliat Thornya malah saya. Itu sih, udah. Oke. Ya, seru. Nah, Mas Ulil, Patimura sekarang untuk anak Patimura itu di range harga berapa, Mas Ulil? Jantan berapa, betina berapa? Kalau untuk silangan ini nanti insya Allah untuk cucu Grinda Seba ini betinanya ya standar aja lah Bang Peong. Ya paling buka harga di 30 ya. Kalau untuk jantannya 50 malah lebih mahal. Karena Ulil mikirnya kalau jantan itu kan ketika ngasih nanti ada yang minat, itu nggak mau buat asal latih, dan Ulil tanya jangan buat ternak. Kalau bisa lah, ya, mudah-mudahan. Kalau buat ternak jangan deh, boleh beli yang lain aja gitu. Pengennya dilatih sampai dilatih ya, kalau juara alhamdulillah. Harus dilatih gitu. Biar tahu. Biar tahu. Kalau buat di ternak paling kasih betinanya aja. Kalau silangan yang sebelumnya? Sebelumnya dengan anak darong. Itu jantannya nggak ada yang dijual. Oh iya, jantan dilatih ya. Kalau betina kan ini betina berarti masih ada satu udah nggak dijual. Oh, udah nggak dijual ya. Ya benar. Susah ya. Berarti udah susah ya. Mas Ulil, Patimura udah pasti banyak yang nawar lah ya. Iya. Saya pun tahu lah udah di angka ratusan juta ya. Udah di angka ratusan juta. Tapi menariknya gini, ini adalah hasil dari sebuah proses dan hasilnya dari perjuangan Patimura dan Dilala, performnya juga banyak yang senang. Berarti kan otomatis banyak yang senang. Patimura itu saat ini ditawar ratusan juta. Mas Ulil masih belum cocok untuk di harga. Tapi secara jujur nih, Mas Ulil ada nggak sih kepikiran bahwa ya udah nanti kalaupun cocok harganya saya lepas, atau gimana saat ini nih di momen ini? Pada dasarnya sama Ulil juga masih doyan uang ya Pak. Iya pasti. Maksudnya realita aja. Karena hobi ini kita nggak harus terlalu fanatik. Maksudnya kita senang ke hobi merpati, tapi kita harus tahu di sini banyak orang-orang yang Ulil pikirin, gitu. Termasuk joki dan keluarga gitu. Sehingga kalaupun memang itu untuk memaslahatkan atau mensejahterakan orang-orang di sekitar, bermanfaat. Kalau harganya masuk, kalau kita semua sharing sama-sama mengikhlaskan, dijual Bang. Gitu. Siap. Oke, berarti pokoknya ya Patimura dijual asal ketemu harganya yang sama-sama cocok. Mas Ulil yang ikhlasin, yang sarannya belinya juga nggak keberatan kan gitu ya Mas Ulil ya. Wah, luar biasa nih. Nah, Mas Ulil nih, pertanyaan terakhir nih Mas Ulil, mengenai khususnya teman-teman ya. Teman-teman yang buat teman-teman yang mau beli burung ya, atau mau beli terah ya kan, pastinya kan mereka pengen kejelasan dari terah itu. Ada nggak sih tips-tips dari Mas Ulil nih, sepengalaman Mas Ulil, baiknya seperti apa biar apa ya, sama-sama mempunyai tujuan yang sama, bahwa saya mau beli itu ya mudah-mudahan kan hasilnya seperti bapaknya atau ibunya kan yang diharapkan gitu. Gimana Mas Ulil? Kalau dari Mas Ulil sendiri apa sih tips-tips atau kiat-kiat khusus saat kita mau beli burung, entah itu player, entah itu bahan? Ya kalau untuk Ulil ya Bang Peong ya, untuk sekarang itu kalau untuk teman-teman yang budgetnya minim ya, budgetnya minim, yang cita-cita pengen punya burung bagus ya, entah itu dapat nabung atau apa, jangan buru-buru karena burung ini viral gitu. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru kalau ini viral gitu.
eh dipantau aja dulu, santai. Lalu Ini kalau burung player berarti atau setengah jalan dipantau. bahan, Oh, kalau mau beli tetap bahan. Oke, Maksudnya pantau. kan buru-buru kalau ada yang viral ini, terus lalu ini adiknya, keponakannya, Oke. ini kakaknya, ini entah siapanya gitu. Iya. Itu jangan buru-buru maksudnya ya. Pelajarin dulu. Ya, kita simak aja dulu, kita lihat. Karena kalau memang amanah yang peternaknya itu pasti akan terus ngeluarin, terus saling feedbacknya adalah kelihatan gitu antara burung yang viral dengan peternak itu hubungannya baik. Berarti kalau bisa ditelusurin dulu, disimak, ditanya-tanya dulu sekitarnya. Kalau bisa ya lihat langsung. Kalau player atau bahan, terus kedua pegang langsung atau ranggannya segala macam. Itu Bang Teo. Karena mungkin nggak semuanya beli burung itu dari duit yang gampang. Kadang gitu. Ngumpulin duit. Kadang kayak Ulil aja, mau beli Patimura itu kan kebetulan lagi dapat uang mungkin ya. Bisa. Tapi sebelumnya kan di lelangan Nyodan itu Ulil tuh kalau ini nggak pernah dapet. Kalah bid gitu. Karena nggak kecapai uangnya. Walaupun di situ open bidnya cuma 1,5 juta, tapi kayaknya susah gitu untuk ngeluarinnya atau ngedapetinnya. Karena harus nabung. Nah itu. Jadi untuk teman-teman yang pengen ini jangan buru-buru lah gitu. Harus diperhatikan dulu kredibilitas si peternaknya. Terus kita lihat dulu, baca-baca dulu, kita pelajari dulu. Terus baru memutuskan nantinya. Banyak teman-teman pokoknya yang punya burung bagus-bagus tuh banyak sekali. Dan sekarang terah udah hampir merata gitu. Terah udah hampir merata. Berarti kayak sekarang pun kayak di Mas Ulil pun pribadi sendiri kalau teman-teman mau belanja di sini pun jangan buru-buru. Mau kan? Nggak boleh buru-buru. Jangan buru-buru, bener. Dibalikin lagi kalau memang sudah yakin segala macam mantap. Ya monggo. Iya. Dan Ulil pun kalau ada yang beli burung dari Ulil gitu ya. Jangan langsung percaya. Gitu, jangan langsung dipercaya Ulil ini gitu. Jadi harus dilihat dulu, diraba dulu. Karena burung itu yang menentukan hati si pembelinya. Kalau sudah menentukan hati pembelinya, iya. Kalau misalkan contoh ya. Ini ibaratnya ya, Bang Dong ya. Ulil bisa aja beli dari Kenwood. Iya. Ya kan? Beli nih. Pernah beli cucu gladiator langsung dari Kenwood ya, langsung dari Macune 20 juta. Saking pengen punyanya. Tapi ketika burungnya datang ada Yodan gitu. Loh, ini bagus. Akhirnya yang dari Kenwood nggak kelatih. Ini diternak yang punya Yodan yang Ulil. Nah, itu keyakinan itu yang harus diterapkan gitu loh. Jangan buru-buru tuh seperti itu. Harus punya keyakinan dulu. Oh, ini saya yakin. Ini aja deh. Padahal mungkin yang punya yang beli dari Kenwood itu dilatih bisa jadi prestasi juara. Bisa juga prestasi. Cuman dilalah mungkin kalau saya pribadi ngeliatnya ini 20 juta nih. Nah, itu. Ini saya latih. Aduh, kalau hilang gimana? Gitu. Karena rasa ngumpulin duit itu nggak gampang. Susah payah gitu. Iya benar-benar. Dilalah yang ini ada. Jadi sehingga nanti ngelatihnya kan ragu-ragu kalau untuk kelas ke bawah ya. Iya paham. Kelas ke bawah ya. Siap. Menengah ke bawah sehingga kalau beli burung mahal itu kudu dieman-eman gitu Bang. Dieman-eman itu ya jangan dilatih gitu. Iya. Kalau anaknya kalau keluar anaknya dilatih hilang kan enggak ada bapaknya kan gitu ya. Dan itu sangat logis. Apalagi sekarang di mana ya tahu sendiri keuangan juga pasti gimana caranya jangan terlalu banyak keluar, butuh dana buat sendiri, harus stabil. Main burung itu harus stabil. Karena di burung itu yang ada ngeluarin duit kan balik lagi ya. Banyak kan ngeluarin duit. Iya, aduh. Ya pokoknya kalau ngomong pusing ya pusing gitu. Cuman karena ini hobi itu kan pusing ya sebetulnya ya. Tapi inilah obat orang-orang yang Ulil kan kadang banyak kegiatan bikin suntuk. Nah inilah obatnya. Biarpun pulang, kalaupun nggak prestasi, pusing lagi. Nggak bisa dipungkiri gitu. Tapi luar
tapi luar biasa Mas Ulil. Ini menurut saya mudah-mudahan tim Mas Ulil atau teman-teman di sini bisa ya apa ya, dapat sesuatu yang diinginkan akhirnya ya dari burung yang tadi Mas Ulil sebenarnya di balik layar udah bilang Bang Peong alhamdulillah bisa beli ini ya, saya nggak bisa sebutkan satu-satu, dan itu Bang Peong dari burung, dari jual burung kayak Mas Ulil kan kalau lelang burung di entah di media sosial juga udah ngejual saat ini juga udah beberapa burung nih yang belum dikirim nih ya karena habis lomba. Itu luar biasa, nggak gampang menurut saya. Prestasi udah nggak gampang, pada saat udah prestasi jual burung juga nggak gampang. Iya betul Bang Peong. Alhamdulillahnya ada aja gitu. Cuman Ulil nggak pernah posting Bang. Oke. Takutnya ria ya. Ya untuk jualannya. Iya karena orang baru gitu ya. Tapi penjualannya tetap harus diposting dulu biar orang tahu ya. Ya enggak lah, enggak diposting, enggak pernah diposting. Mungkin kalau ada yang laku-laku gitu, biar dari mulut ke mulut sendiri aja. Kemarin berarti ini dilelang di FB-nya siapa? FB-nya G-Team Jarang Tidur. Oh, luar biasa. Jadi saling kolaborasi lagi. Iya. Berarti kalau saat ini nih, Mas Ulil, kalau teman-teman ada yang mau darahan dari kandang sini, khususnya ya Mas Ulil, biasanya ngubunginnya ke siapa Mas Ulil? Apa ke Facebook atau ke siapa? Langsung ke Ulil bisa, DM ke Facebook juga bisa. Facebooknya? Ulul Albab. Ulul Albab teman-teman. Kalau ke WA nomornya kosong? WA-nya juga ada, dari TikTok juga bisa. Oh, TikToknya apa Mas Ulil? TikToknya Patimura Best Legend. Patimura Best Legend ya TikTok, karena saat ini masih banyak malah TikTok ya Mas Ulil. TikTok yang DM aktif ya TikTok. Luar biasa, nggak usah khawatir teman-teman. Ya kalau udah feeling silahkan di sini, dan harganya juga menyesuaikan ya. Terjangkau sih, karena Ulil kan tahu rasanya pengen punya burung bagus dapat murah gitu. Ya. Ulil ya waktu itu ya. Jadi Ulil kadang mikir, dilihat dulu, oh ini benar mau dilatih. Kasih murah sama Ulil. Tuh, nggak usah khawatir. Kalau ditanya berarti darahan di sini Mas Ulil atau anak-anakan di sini udah punya pacakannya apa aja, bisa disebutin nggak? Kalau di kandang sini kebanyakan darah garong ya, sama Kenwood mah. Oh, garong Kenwood. Gladiator, garong, sama kombinasinya Ulil itu ambil dari sini darah Calaga Yakuza. Yakuza, garong, Kenwood, udah tiga itu. Iya. Kalau Patimura kan ya itulah ya, kalau Patimura beda kan darah. Iya. Jadi Patimura sebagai pendobraknya, tinggal yang lainnya ngikut ya. Ya gitu. Patimura ya. Untuk kita campaign ya benar. Lalu untuk pacakan-pacakannya Ulil kombinasikan jalur barat sama timur ya. Barat blok timur itu. Kenwood, Yakuza, garong. Itu aja sih, nggak banyak. Luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan yang tadi Mas Ulil cita-citakan katanya Bang Peong ya, mudah-mudahan bisa nambah lagi kandang ya. Saya doakan mudah-mudahan amin biar cepat terlaksana, biar kandangnya nanti satu tempat mungkin. Pengen gitu ya, kita sambil ngopi, duduk, nyawang gitu. Sini keluarga sendiri, ntar anak nongkrong satu kandang sendiri ya. Mudah-mudahan tercapai. Tapi luar biasa manajemennya Mas Ulil, teman-teman bisa sharing-sharing, ngobrol sama Mas Ulil, orangnya enak ya kan. Beliau ini justru malah khawatir, yang saya baca adalah khawatir malah ngomongnya terlalu nanti menyinggung perasaan orang gitu. Kalau Mas Ulil lebih kayak gitu. Kalau beliau itu, dan dia juga yang saya lihat ya, kalau udah memang punya prinsip ya udah nggak bakal bisa dibelok-belokin. Beliau itulah seorang Mas Ulil ya. Tapi hatinya wah lembut lah, asik lah. Apalagi kalau tahu teman-teman mau beli khususnya buat dilatih ya. Yang pasti tapi juga dengan harga yang make sense dengan proses dari telur sampai jadi itu ya. Tetap enggak semerta-merta punya duitnya cuma segini Mas Ulil ya, dilihat juga lah. yang masuk akal lah. Kemarin juga ada yang lelangan dapat 400 ada. Oh, ada ya. Ada ngobenol 400 dah. Ini itu bagus banget burungnya malah. Oke. Jadi kadang begini. Sempat Ulil lelang bid jumping namanya. Oke, bid jumping. Bid suka-suka tapi bilangnya. Bid suka-suka itu ada yang ngebid 500, sejuta.
itu yang Ulil menangin bukan yang paling besar, Bang. Gimana perasaan Ulil aja, pengen yang mana yang Ulil menangin. Kalau misalkan ada yang bid 1 juta, ada yang bid 500, kalau Ulil pengennya 500 ya 500. Ada lagi. Ya, buat apa ya namanya? Ya buat amalan abadan aja. Oh ya. Ulil, gitu. Iya. Ngasih burung tapi ngasih pengganti jagung. Oh, pengganti jagung. Gitu. Ya. Tapi burungnya burung bagus, bukan burung apa? Bukan burung yang nggak kepake. Karena piyik baru bisa terbang kan udah kepegang tuh Bang Peong. Yeah. Itu kalau yang nggak ini, ya mohon maaf Bang Peong ya. Ya udah potong. Okay. Jadi daripada ngabisin jagung kan gitu ya. Ya udahlah yang ini aja gitu. Jadi memang burung-burung yang sebenarnya karena nggak kelatih terlalu banyak nantinya, kira kita berbagi terah dengan maksud di teman-teman biar punya juga burung-burung dari sini yang bagus, bisa nyenengin nantinya di sana dilatih. Oke. Terima kasih Mas Ulil ya atas ngobrol-ngobrolnya, keren sekali. Sangat menginspirasi, mudah-mudahan buat teman-teman juga berproseslah yang apa ya, berproseslah terus sampai kamu mendapatkan cita-cita kamu ya kan. Dan itu jalannya nggak mudah ya, yang penting kamu konsisten, kalian konsisten, kita konsisten, insya Allah. Jangan mikir kemana-mana, jangan mikir kemana-mana, fokus sama ya tim sendiri, burung. Jangan mikirin, boleh kita ngeliat yang lain teman-teman, kalau yang juara disolawatin. Solawat. Kalau yang juara misalkan tim Pantura, Kenwood atau siapapun itu yang besar-besar namanya, kita tinggal selawat aja, Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan saya seperti itu. Udah gitu aja. Ya, berharap mudah-mudahan kita bisa di titik itu, gitu. Aja. Jadi menjadi suatu semangat ya buat kita gitu. Main burung karena hobinya di burung, dan di sini banyak teman-teman yang mencari rezeki di burung, ya kan, dari UMKM dan segala macam di burung. Ya mudah-mudahan cita-citanya atau harapannya pasti kan pengen jadi prestasi, dan prestasi tertinggi apa, yaitu di saat dia bisa juara, terus yang kedua anak-anaknya juga bisa juara, terus juga dia bisa membanggakan nama tim sendiri, apapun orang yang beli burung dari sini juara di tempat yang beli itu kan luar biasa. Jadi level-levelnya nanti beda-beda ya, seru deh pokoknya. Dan apalagi hobi ini tanpa batas ya, mungkin 10 tahun ke depan pun masih ada ya, dan mungkin bisa seterusnya ini. Orang zamannya Ulil dulu itu harga burung masih 2.000. Masih 2.000, 3.000 udah sepasang dulu. Belinya di Pasar waktu itu. Sekarang burung Mas Ulil 3 digit aja nggak kelepas. belum dikasih kan. Wah udah, maksudnya luar biasa. Dari lomba yang cuman apa kata Mas Ulil yang deket sini, rumah Mas Ulil yang sebelumnya, burung tomprang ya. Tomprang, terus rumahan. Bikin lapak deket rumah Mas Ulil. Yang di sini depan jalan ya itu kolongan biasa. Kolongan biasa, hadiahnya apa? Waktu itu di Malang Tengah itu ada apa? Sambil nonton itu ada kulkas, sepeda. Sekarang udah miliaran. Udah luar biasa kan. Apalagi nanti kedepannya seperti apa itu hadiah. Iya. Juara mobilan itu udah kayak juara Tabanas nanti mungkin ya. Iya mungkin gitu. Mungkin kayak Tabanasan gitu. Karena ada event 200, 300. 1 miliar itu udah kayak mobil mungkin dulu. Nantinya ke depan bisa jadi. Gampang banget. Nah sekarang aja udah ada tanda-tandanya 1 miliar 2 kali. Tahun besok ya, 2026 ya. Udah kayak receh kan gitu kan. 1 miliar gitu loh Bang. Padahal nyari tiketnya luar biasa. Ya mudah-mudahan semua hobi ini bisa nyenengin banyak teman ya. Silaturahmi yang pasti. Kalau Ulil berharap banyak saudara, nambah teman, bukan jadikan perselisihan. Terus saling satu kesatuan memotivasi gitu. Benar. Saling support juga. Terus mengkombinasi dari, karena rezeki kan bukan dari burung. Kalau kita punya kegiatan yang lain kan siapa tahu nyambung. Nah, itu dia betul. Kadang kita punya kegiatan atau aktivitas atau kesibukan dilalah ketemu satu jalannya, kebutuhan masing-masing bisa jadi sumber rezeki yang lain. Ulil seperti itu menanggapinya di Betul. Nggak boleh galau-galau, nggak boleh lebay-lebay, nggak boleh drama-drama. Nggak boleh.
Ya udah. Oke, terima kasih Mas Ulil. Kalau ada salah kata dari kami berdua, mohon maaf ya. Ya, teman-teman mohon maaf. Karena semua ini kita apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan kan yang saat ini berproses, ya mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya yang bagus-bagus. Kalau yang enggak, dibuang aja teman-teman. Oke, sekian dari Bang Peong dari markasnya Patimura di Serang, dan Mas Uli mudah-mudahan sehat selalu, berkah buat teman-teman di sini juga sehat selalu, rezekinya bisa makin bertambah terus, prestasinya juga makin banyak Patimura, dan nanti player-player muda yang lain mudah-mudahan anak Patimura bisa jadi player yang membanggakan kayak bapaknya kan gitu ya. Sekian dari Bang Peong dan Mas Ulil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.